Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia, Sobat Aksi Nyata. Ketemu lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang akan nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan ya. Kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform, diantaranya bisa di Instagram, Twitter, YouTube, website. Semuanya sama akunnya di Partai Perindo ya. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, bisa nontonin juga di RCTI Plus, Okezone, website Partai Perindo juga bisa. Nah, untuk sore hari ini Sobat Aksi Nyata kita akan membahas mengenai tema yang beberapa waktu lalu tuh lagi viral banget gitu ya. Waspada dokter gadungan, bagaimana solusi pencegahannya. Nah, tentunya kita juga ngobrol-ngobrolnya sudah pasti dengan dokter asli ya, bukan dokter gadungan. Beliau ini adalah Bacalek DPR RI Dapil Sumatera Utara 3 Partai Perindo, Bapak Dr. Sortaman Saragih Mars. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mbak. Apa kabarnya, dokter? Pernah ada di sini juga ternyata, tapi waktu itu bukan sama Laras ya? Iya, belum. Belum sama Laras. Ini sesi kedua. Ini sesi kedua. Pas banget topiknya. Beberapa waktu lalu lagi hype banget, lagi viral banget. Kalau di dunia kedokteran ini ikutan viral juga nggak, Dok? Ya, so pasti dong. Iya. Kalau begini kondisinya, semua pembicaraan di antara dokter sama rumah sakit itu dokter gadungan. Karena banyak yang curiga. Jangan-jangan di antara kita ada juga ya yang bisa gadungan. jadi, bener. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, Dok. Iya. Sebelumnya karena memang dokter ini adalah seorang bacalek juga gitu ya. Tapi kegiatan dokternya masih aktif, Dok? Kalau saya sebenarnya sudah lama di manajemen rumah sakit. Oh. Jadi kita itu sudah mengelola rumah sakit, tidak lagi sebagai praktisi kepada pasien gitu. Oh gitu, jadi lebih ke manajemen rumah sakitnya. Betul. Gitu ya. Makanya lebih bisa menilik-nilik mana nih dokter asli atau enggak gitu ya, kurang lebih ya. Tapi akhirnya masuk ke dunia politik gitu ya. Dan akhirnya menjadi bacalek di Partai Perindo pastinya. Untuk betul. DPR RI ya, Dok ya? Betul, DPR RI. Nah, awalnya gimana tuh ceritanya, Dok? Tiba-tiba apa ya, bisa dibilang lanjut lagi ke arah yang berlawanan, yaitu adalah di bidang politik gitu. Kayak nggak pusing-pusing belajar ya, dokter, dari dulu ya. Belajar jadi dokter, terus sekarang masuk ke dunia politik juga. Iya. Jadi kan begini, setelah kita jalani dunia kesehatan ini, ternyata kita menemukan ada banyak kesulitan ataupun tantangan-tantangan yang harus diperbaiki dari sisi perundang-undangannya. Jadi kita melihat terlalu banyak peraturan yang tidak membumi untuk bisa diterapkan sehingga bisa memperbaiki taraf pelayanan kesehatan di negara ini gitu ya. Ya buktinya ada dokter gadungan begitu. Jadi kami melihat ada begitu banyak undang-undang dan kebijakan yang harus dibuat supaya pelayanan dan mutu kesehatan bangsa ini semakin bagus. Iya. Nah, itu dia. Apa itu salah satu yang menjadi alasan kenapa dokter akhirnya mengajukan diri sebagai bacalek? Yang ingin diperjuangkan apa nih kira-kira? Apakah hanya hal tentang dunia kesehatan aja? Oh, ini ada dari beberapa hal ya. Yang pertama kesehatan dulu. Saya ini kan dari Sumatera Utara. Iya. Saya lahir, besar, dan kuliah di sana. Ternyata sampai hari ini, kalau kita mau melihat data yang ada di lapangan, itu orang-orang Sumatera Utara pilihan utama untuk berobat bagi yang punya duit itu adalah ke negara tetangga. Didominasi oleh masyarakat berobat ke sana, kecuali kalau nggak punya duit ya udah menerima apa adanya sejauh mana ada BPJS yang ada di negara kita. Karena rumah sakitnya tidak memadai atau seperti apa, Dok? Karena tadi itu kebijakan-kebijakan dan mutu atau standar pelayanan yang ada itu sangat-sangat tidak layak. Contohnya seperti apa, Dok? Misalnya begini ya, seseorang datang berobat ke tempat atau ke rumah sakit atau ke klinik, ternyata dokter tidak ada. Dan menunggu ini kan tidak ada satu jaminan atau kepastian bahwa dia bisa ditangani dengan baik. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ada dokternya. Tetapi dokternya itu saya melihat ada begitu banyak dokter yang kesibukan lain juga ada. Aduh, dia terlambat ya, tadi ada di pesta. Dia terlambat ya, soalnya dia bekerja di beberapa rumah sakit. Ini kan menjadi menimbulkan suatu ketidakpastian penanganan akan si sakit. Sementara yang dipertaruhkan nyawa kalau dia sakit. Jadi oleh karena itu ada banyak kebijakan yang harus ditempuh di bidang kesehatan kalau kita memiliki rakyat yang sehat. Gitu.
Apa memang karena kuantitas dokternya juga di Sumatera Utara yang masih kurang atau seperti apa, Dok? Iya, itu salah satu. Gitu. Selain itu, sikap mental dan juga kualitas. Ini juga sangat kurang. Tentunya untuk membuat ini menjadi bagus atau menjadi standar gitu ya, itu kebijakan pemerintah. Iya. Tidak bisa diserahkan kepada kampus atau kepada rumah sakit. Betul. Ah, begitu. Artinya kan memang dari sosialisasi, kemudian dari pendidikannya juga, dari bawahnya juga nih harus dilihat dulu ya, Dok ya. Iya. Harus diperkokoh dulu pondasinya gitu sampai akhirnya bisa kerja dengan baik gitu. Iya, ada aturan yang dibuat dan aturan itu harus bisa dicapai atau bisa dipenuhi. Apabila tidak bisa dipenuhi, ya harus diakhiri. Iya. Akan kira-kira begitu. Tetapi karena kurang SDM dokter, kemudian aturan tidak ada, maka bercampur baur di dalam semua, bawa selera masing-masing tanpa standar. Itu yang terjadi. Sehingga orang yang artinya sudah khawatir dengan penyakitnya, sudah lebih bagus ke Malaysia. Itu yang sekarang terjadi. Sekarang mindset rata-rata orang Sumatera Utara seperti itu jadinya. Betul. Ya? Padahal di kota sendiri juga istilahnya banyak klinik dan juga rumah sakit yang memang menyediakan fasilitas gitu ya, Dok ya? Ya, ada. Tapi tadi tanpa ada standar yang harus dipenuhinya begitu ya. Dan menurut data belakangan ini yang saya dapatkan itu, 5.000 orang Indonesia berobat ke Malaysia setiap hari. 5.000 setiap 5.000 harinya orang. dan rata-rata ini dari Sumatera Utara. Ya boleh dibilang didominasi lah. Ada dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Pekanbaru. Wah itu banyak sana. Termasuk dari Jakarta. Dari Jakarta kalau mau berobat orang ke Malaysia sekarang kita susah mendapatkan pesawat loh. Karena full orang-orang yang mau berobat Full. gitu ya. Ditambah dengan penerbangan yang bisa dibilang cukup affordable Terbatas. gitu ya. Iya. Dan murah juga gitu kan untuk tiketnya. Ya, tapi artinya terbatas juga. Iya sih. Nah itu salah satu masalah yang sedang Itu dari kesehatan. Ada lagi masalah yang sangat-sangat yang sangat-sangat krusial di sana. Masalah pendidikan. Kita melihat ada begitu banyak sekolah gurunya tidak cukup. Kalau negeri, Lagi-lagi SDM ya, Dok ya. gurunya tidak cukup. Dan saya melihat di sana itu, saya saksikan sendiri, termasuk di sekolah, mantan sekolah saya dulu ya, waktu SD, gurunya cuma 3 orang. Oh, gitu sebanyak 6 kelas. 6 kelas 3 orang. Itu gimana pembagiannya, Dok? Gitu. Sehingga sekarang itu, di sana ada banyak lulusan-lulusan yang katanya tidak mau mengabdi, tapi saya lihat gara-gara tidak dapat pekerjaan, maka mereka di sana berkumpul menjadi honorer kira-kira begitu. Dan standarnya saya melihat Kurang ya. sangat-sangat di bawah standar. Berarti ini juga adalah gadungan. Iya. Cuman di sini tadi ada dokter gadungan, di sana ada guru gadungan. Kira-kira selain itu apalagi yang pengen dokter concernkan nih kalau nanti terpilih menjadi Bacalek DPR RI? Begini ya. Selain dunia kesehatan yang menurut saya banyak sekali kelemahan kita, itu adalah dunia pendidikan. Saya melihat dunia pendidikan sekarang itu sebenarnya ada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Begini ya, tentunya dunia pendidikan inilah yang menentukan kualitas bangsa ini ke depan. Betul. Saya melihat baik di daerah pemilihan saya ataupun di daerah tempat tinggal saya di sekitar Jabodetabek ini ya. Begini, ada banyak sekolah yang gurunya tidak memadai. Kalau di daerah Sumatera di sana, ada banyak sekolah SD gurunya cuma 3. Atau ada 4 gitu ya. Jadi mereka inilah yang pindah-pindah kelas untuk mengajar murid itu. Bagaimana mutunya? Kemudian belakangan ini ada juga saya melihat upaya-upaya untuk melengkapi guru itu dengan menerima guru honorer. Dan itu ada namanya P3K, istilahnya itu ya. Artinya dikontrak sementara waktu. Saya menjadi bertanya-tanya, ini kenapa guru yang mempersiapkan mutu manusia ke depan kok main kontrak? Apa terlalu mahal membuat pendidikan bagus itu? Apa terlalu mahal untuk membayar guru? Zaman dulu guru saya nggak ada guru honorer, guru mengajar saya dulu waktu SD. Jadi dengan adanya model seperti ini, saya melihat juga mereka yang honorer ini ataupun kontrak-kontrak ini ternyata bayar upeti kepada pemerintah setempat dong. Supaya bisa bekerja. Ya, supaya bisa dapat itu begitu ya. Mereka berharap-harap nanti kalau sudah honorer setelah beberapa lama akan diangkat jadi ASN ya, pegawai negeri gitu ya. PNS. Ini kan sangat-sangat berbahaya. Itu saya lihat kalau di Sumatera
di tempat pemilihan saya banyak sekali sekolah seperti itu. Tapi kalau di daerah Jabodetabek ini ada lagi hal yang menurut saya itu sangat sangat ganjil gitu ya. Kenapa? Karena ada banyak sekolah-sekolah negeri sekarang yang tidak punya gedung. Padahal ini masuknya di kota besar ya? Di kota besar. Dan ini negeri. Sementara di sekitar semua masyarakat sudah mengejar ke negeri. Padahal di sekitar situ ada sekolah-sekolah swasta. Sebenarnya pemerintah kalau mau berhitung, sebenarnya begini loh. Kalau dia membangun sekolah negeri, maka pemerintah harus menyediakan uangnya, pembangunannya, gurunya, semua perangkatnya sama sarana-prasarana yang ada di sana. Dan itu juga sampai kepada masa pensiun pengajar-pengajar itu. Sementara kalau swasta cukup dibenahi, diberikan bos kepada sekolah swasta itu, maka sekolah swasta itu tidak perlu ada dana APBN untuk membangun gedungnya. Tidak perlu ada dana pemerintah untuk membayar pensiunnya. Dan semuanya sudah tersedia. Kenapa sekarang pemerintah banyak membangun sekolah-sekolah negeri yang tidak bergedung, sehingga menompang ke tempat lain? Mungkin karena faktor zonasi itu, Dok. Ya faktor apa juga itu. Karena kita bukan lahir sekarang. Waktu saya SD juga sudah ada sekolah kok. Entah faktor zonasi dipakai istilah sekarang, kan itu bukan menjadi kenapa dibuat suatu sistem atau cara yang baru yang membuat kesulitan gitu ya. Untuk mengakibatkan permasalahan. Nah, kan di situ dia. Jadi kalau saya melihat ya, pendidikan kita ini harus benar-benar direncanakan, dirancang, dan dimaksimalisasilah atau dioptimalisasilah peranan daripada swasta itu. Karena itu sangat membantu meringankan APBN atau APBD daripada sebuah negara dan juga kota-kota tempat kita di negara kita ini. Nah, itulah permasalahannya. Sehingga ke depan kita akan mendapatkan lulusan-lulusan sekolah yang bermutu, tidak kaleng-kaleng gitu ya. Nah, gitu. Itulah kira-kira yang mau saya perjuangkan kalau dari daerah pemilihan yang saya lihat. Tapi ini menarik ya, Sobat Aksi Nyata, soal dokter gadungan ini yang memang menghebohkan sekali dunia maya dan pasti ini mencoreng nama baik identitas seorang dokter dong ya pastinya ya. Ya, barangkali yang tercoreng itu yang gadungan. Gadungannya, yang gadungannya gitu. Tapi sebenarnya ini kan bukan hal yang mudah sebetulnya Dok ya untuk menjadi seorang dokter gadungan. Karena kan pastinya dari cara berbicara, cara berpikir, dan mungkin dari gestur pun harusnya terlihat berbeda gitu. Tapi apakah memang dia mempunyai basic pendidikan dokter kah atau seperti apa sih? Ya barangkali ya. Dia banyak bersentuhan atau bersahabat dengan para dokter. Jadi dari gestur-gesturnya bisa ditiru lah begitu mungkin ya. Iya sih. Dan ini kan lumayan juga ya, sudah 7 rumah sakit yang ditipu oleh dokter gadungan tersebut dan bahkan sempat menjadi direktur utama dari sebuah rumah sakit. Tanggapan dokter seperti apa? Ini disinilah kita lihat ya, tidak ada aturan yang jelas dan pengawasan yang jelas kepada seluruh institusi-institusi yang sangat-sangat penting bagi masyarakat. Itu saya lihat ya. Jadi pihak rumah sakit juga barangkali ada pemodal bangun rumah sakit, direkrut siapa jadi direktur, dilihatnya ada ijazah, tidak sampai dilihat bagaimana keakuratan ijazah tersebut, dah masuk gitu. Ya, tapi sebetulnya prosedurnya seperti apa? Pemberian ijazah sudah pasti iya, tapi apa tidak ada tes-tes sebagai macamnya atau seperti apa gitu Dok? Kalau saya melihat itu berarti tidak ada. Ya, sebenarnya kalau rumah sakit yang lain ya ada. Saya juga punya rumah sakit. Harusnya ada. Ya saya harus seleksi betul itu. Nah, tetapi ternyata itu bisa lolos gitu ya. Berarti standar seleksinya juga tidak jelas itu. Iya. Kan? Berarti karena faktor yang paling besar mungkin karena faktor seleksi itu sampai ini bisa terjadi. Iya, faktor seleksi itu ini bisa terjadi pasti. Tapi pertanyaannya adalah, ini rasa-rasanya sudah dilirik-lirik oleh orang gadungan ini. Kayaknya di negara ini itu bisa terjadi. Sehingga mereka ya dengan strategi bermacam-macam, ayo mari kita menjadi dokter gadungan. Gitu. Iya, dan ternyata bisa terjadi. Dan lolos pula. Iya. Ini kejadiannya baru atau dulu pernah ada nggak sih Dok? Sebenarnya begini, di negara ini
dari dulu ada saja oknum-oknum gadungan. Ada aja. Bukan cuma di dokter, Iya. polisi juga ada polisi gadungan, TNI juga ada TNI gadungan. Jadi sebenarnya banyak yang gadungan di negara ini. Dan ini merajalela gara-gara pengawasan dari negara itu sangat lemah. Itu saja. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini seolah-olah kejadian di luar dugaan dan pasti hanya satu ini. Oh tidak, banyak yang seperti ini. Permasalahannya bagaimana pemerintah untuk bisa memastikan ini ke depan tidak terjadi lagi. Jadi pengawasan sebetulnya paling penting ini ya. Iya, itu aturan atau perundangan dan pengawasan. Nah, begitu dia. Apa kira-kira yang akan terjadi ya kalau misalnya ke depannya hal ini akan terjadi lagi? Apakah yang disalahkan itu pemerintah atau pihak dari rumah sakitnya sendiri? Kira-kira bakal bisa kejadian lagi nggak menurut dokter? Kalau saya sebagai dokter ya, dokter itu diajar atau dituntun untuk berpikir itu adalah apa penyebabnya. Akan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tahu apa penyebabnya, tentunya kita di penyebabnya itu. Nah, jadi oleh karena itu, ini tidak lain tidak bukan hanya di aturan dan juga di sistem pengawasan. Kalau soal niat-niat jahat daripada masyarakat tertentu, itu tidak bisa kita hentikan. Tetapi yang menghentikan itu adalah sistem dan aturan. Itu yang bisa menyelesaikan. Basicnya itu ya. Ya harus di sana. Jadi kalau mereka ketahuan seperti ini, diadili, dan saya sangat kecewa dengan pengadilan ini. Katanya dengar-dengar cuma 4 tahun penjara. Itu pun kalau belum ada remisi ya. Itu bukan remisi gitu ya. Atau jangan-jangan nanti hukumannya hukuman mati, akhirnya jadinya tidak mati gitu ya. Ini familiar ya. Di sini yang sangat, inilah pemicunya. Sehingga orang melihat di Indonesia ini hukum begitu lemah, sehingga mari kita berbuat ataupun berupaya untuk mengelabui biarpun jadi gadungan gitu, karena toh nanti hukumannya ringan kok. Iya, betul. Di situ. Ya mungkin lebih baik kita jangan bergantung kepada hukuman kali ya, mending dari awal aja dulu pengawasan, gitu ya, pengawasan dulu gitu. dari base-nya dulu seperti apa supaya nanti ke depannya tidak kedodoran lagi gitu ya dok gitu. ya. Nah tadi juga dokter sempat menyampaikan harusnya sih nggak pengawasan, oke, betul, yang pertama pengawasan, tapi yang kedua mungkin ketelitian dari pihak rumah sakit juga atau klinik gitu ya yang menerima dokter baru yang ingin masuk begitu. Tapi memang tidak ada tes-tes khususnya dok? Pasti adalah tes khususnya kan begitu. Soal diterima tidak diterima tergantung siapa yang ngetes juga kan. Ya. Bisa itu sahabatnya. Betul, jalur ordal gitu ya. Gitu ya. Dan sahabatnya itu. Udah kamu masuk. Dan sahabatnya pun tidak tahu persis kalau si dokter ini gadungan. Nah, pengakuannya dokter berteman akhirnya udah kamu aja masuk. Saya kira ada peluang seperti itu ya. Masih banyak yang seperti itu ya dok? Di pekerjaan ini? Rasa-rasanya kalau swasta itu pasti ada jalurnya. Karena para pengusaha itu memakai orang yang bisa dekat dengan dia dong. Yang bisa berkolaborasi dengan dia. Begitu. Lebih ke cara pekerjaannya seperti apa gitu ya, supaya bisa dipercaya. Gitu. Tapi tadi, maaf sebentar. Tadi itu yang bicara masalah sebenarnya siapa yang mendeteksi ini. Apakah ini gadungan atau tidak. Yaitu dari Dinas Kesehatan dong. Yang mengeluarkan SIP-nya. Gitu loh. Kan gitu, yang mengeluarkan SIP-nya. Sebenarnya kalau kita tadi bicara sama si dokter ini, karena dia itu di SIP-nya lolos gitu ya, dari dinas lolos dia, maka kalau di rumah sakit, keahlian seseorang yang menjadi direktur kan nggak terukur dengan terang-terangan ya. Apakah dia bagus manajemen, akan gitu kan. Jadi ini bicara jadi manajemen jadinya, bukan teknis medis. Jadi memang tadi itu diawali kenapa bisa juga lolos di sini. Kalau di dalam ini juga kok bisa lolos. Jadi semua pihak lah di sini yang harus. Tapi intinya adalah dari pihak pemerintah. Pasti harus pemerintah. Dari akarnya ya. Iya, gitu di ya, sana, dok, ya. di sana. Itu untuk yang sesama dokter. Yang pastinya saling mengerti gitu ya. Kalau untuk pasiennya sendiri, untuk masyarakat yang bukan dokter, kan kita nggak tahu nih dok istilahnya kan. Mana kita susahnya membedakan dokter yang asli dan gadungan itu seperti apa. Dokter ada tips-tips nggak mungkin nih? Sekarang ini sebenarnya ya secara undang-undang sudah dibuat kalau ada praktek atau ada rumah sakit harus jelas di situ siapa nama-nama dokternya. Iya. Tentunya kalau lengkap nama-nama dokternya
maka si pasien juga sudah merasa benar kan gitu ya, Tenang gitu udah ya. tenang gitu, udah benar ini dokter bukan gadungan. Ya, tetapi kalau seandainya ada instansi yang tidak melengkapi data-data itu, ini tentu harus ditegur oleh pemerintah yang sebagai pengawas. Nah, gitu. Karena pemerintah atau katakan dinas-dinas terkait digaji untuk itu. Betul, itu tugasnya. Gitu. Kan? Iya. Ya, dan kalau nggak salah ada aplikasi juga ya dok ya, yang bisa kita ngecek tulis nama lengkap dokter, tertulis dia dokter atau bukan. Iya, bisa kan? sih gitu. Nah itu apakah dari dokternya yang harus mendaftarkan diri ke ID kah atau ke Dinkes kah atau seperti apa? Begini, kalau selama ini di situ kelemahannya, bahwa dokter-dokter itu perizinannya itu diserahkan kepada ID setengah ya, setengah lagi dari pemerintah. Sehingga pemerintah lepas tangan, dikiranya ID sudah oke lah kalau udah dia OCC ID, datang ID juga ataupun ikatan dokter ini, kalau udah dikasih dosen izinnya ya udah beres dah gitu. Jadi mereka ini akibatnya itu saling lempar-lemparan jadinya gitu. ya. Iya. Atau sudah gitu udah beres di sana, ya pasti udah deh, beres. nggak main pusing juga gitu ya. Gitu. Karena mereka juga secara umum saya lihat, baik pun dari ID-nya ngapain repot-repot. Kemudian dari dinasnya juga ngapain repot-repot. Atau tidak menambah uang gitu. Iya. Di sini. Yang rugi dokternya juga kasihan. Jadi nggak mau pusing gitu ya semuanya ya. Iya begitu. Itulah karena diserahkan kebijakan ini kepada setengah swasta. Organisasi profesi kan swasta namanya itu kan, atau bukan pemerintah sendiri. Tapi sekarang kan sudah ada undang-undang, sudah diperbaiki ya, bahwa semua ditangani oleh pemerintah. Di sini kayaknya kita berharap ada perbaikan gitu. Semoga deh ya. Nah kalau gitu terakhir ya dok, boleh tips nih buat sobat aksi nyata ya yang menyaksikan mungkin kedepannya supaya tidak terkecoh lagi dengan adanya seorang dokter gadungan, dan cara untuk melihat menentukan yang ini asli atau tidak seperti apa, silahkan dok. Ya pertama-tama tentunya kalau kita bertemu di ruang praktek dokter, baik di klinik maupun di rumah sakit, kita itu sebagusnya berkenalan dengan dokternya. Jadi jangan hanya sekedar ya kita siap untuk diperiksa, untuk ditangani secara medis begitu. Berkenalan dulu dengan dokternya. Kemudian kita juga tidak salah menanyakan dokternya itu kira-kira sudah berapa lama praktek di sana, dan juga kita bisa tanyakan dari mana dulu sekolahnya. Sepertinya mencari kedekatan saja, tapi nanti akan ketahuan dengan cara seperti itu. Dan yang kedua juga bisa kita tanya kepada administrasi waktu kita mendatangi, apakah ini dokter resmi atau dokter gadungan? Bisa juga. Saya kira dengan adanya cara-cara masyarakat seperti itu, kelak nanti rumah sakit dan klinik-klinik tempat berprakteknya dokter itu juga sudah semakin mempersiapkan diri dan sudah semakin melengkapi dokumen-dokumen yang resmi dan memakai dokter yang sah begitu. Oke, jadi kita sebagai pasien juga harus bisa tegas ya? Ya bisa tegas, semoga harus tegas, dan itu tidak ada alasan untuk tidak tegas dengan dokter. Yes, setuju sekali. Dan tentunya Sobat Aksi Nyata ini berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, Sobat Aksi Nyata yang mau mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa banget. Kamu tinggal kunjungin aja website di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store, atau bisa scan barcode yang tersedia di layar sini ya. Sekali lagi terima kasih untuk dokter yang sudah datang dan sudah share inspirasi dan memberikan banyak insight ya untuk para Sobat Aksi Nyata. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.
Dengungkan gema, nyatakan persatuan.